Shalom, selamat malam remaja, pemuda-pemudi, GKP Jemaat Sadang yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dalam anugerah kesehatan dan kekuatan daripadanya. Pada saat ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami datang kepadamu di saat yang indah ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah kepada kami semua. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu yang membaca dan membawakan renungan, maupun remaja, pemuda-pemudi GKP Jemaat Sadang yang mendengarkan. Kiranya firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, namun menjadi pedoman bagi hati, pikiran, tubuh, jiwa, raga kami, untuk kami menghadapi hari-hari, menjalani hari-hari hidup kami. Kiranya tangan Tuhan selalu menuntun hidup kami, firman-Mu selalu mengingatkan kami, Roh Kudus-Mu menolong kami, untuk kami hidup bertekun di dalam firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi kami semua, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan yang berkata-kata dan berbicara, Roh Kudus-Mu yang memberi pengertian kepada pemuda-pemudi GKP Jemaat Sadang ini. Tuhan, berfirmanlah, kami telah siap mendengarkannya dan merenungkannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yeremia 15 ayat 10 sampai 21. Berjudul Pergumulan Nabi Yeremia. Celaka aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang berhutang kepada siapapun, tetapi mereka semua mengutuki aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depan-Mu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Engkau mengetahuinya ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembelaan untukku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil, karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku akan menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan.
Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Demikianlah firman Tuhan yang sama-sama telah kita dengarkan pada malam hari ini. Tema pada malam hari ini adalah ditolak karena menyampaikan firman. Pemuda-pemudi remaja GKP Jemaat Sadang, bukankah pada masa-masa muda seperti kalian ini, ketika bergaul dengan lingkungan dan teman-teman sebaya, sering kali mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan teman-teman di mana kalian semua bergaul. Tentunya dengan mengikuti kebiasaan-kebiasaan teman-teman sepergaulan, itu akan membuat kalian merasa nyaman, aman, dan senang. Namun tahukah bahwa ketika kalian bergaul dan berusaha menyesuaikan dengan lingkungan pergaulannya, itu akan menjadi sesuatu yang riskan. Dalam arti ketika kalian bergaul dengan teman-teman yang baik, kalian tentunya akan menjadi baik. Namun ketika teman-teman kalian mengajak atau melakukan suatu kegiatan yang tidak baik, tentunya kalian juga akan terbawa tidak baik. Seperti juga pernah difirmankan oleh Paulus yang mengatakan dalam firman Tuhan demikian. Pada 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Seperti kata firman Tuhan, maka seringkali demikian terjadi dalam kehidupan ini. Terutama dalam masa muda, dalam pergaulan masa-masa remaja dan masa muda ini. Di masa-masa kalianlah riskan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita akan mengambil contoh teladan dari Yeremia. Yeremia adalah salah satu nabi yang diutus Allah. Sejak dia kecil, bahkan sejak dia dalam kandungan, Allah telah menetapkan dia sebagai nabi yang diutus kepada umatnya, yaitu umat Israel. Di mana kita dapat melihat bahwa Allah telah merancangkan Yeremia sebagai ciptaannya, manusia ciptaan yang dia tentukan untuk menjadi nabinya kelak. Seperti kita baca dari Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan kepada Yeremia.
Nabi Yeremia memulai kegiatannya sebagai nabi, mulai berkarya sejak tahun 627 sebelum Masehi, di mana saat itu beliau berusia 20 tahun. Adalah masa-masa umur seperti kalian juga, remaja menjelang pemuda, di mana dia harus mengikuti apa kata Tuhan. Sebagai seorang nabi yang sangat muda, Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan teguran kepada bangsa Yehuda, yaitu termasuk dalam Israel, termasuk dalam daerah Israel, agar mereka berbalik kepada Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang pada zaman itu merupakan bangsa yang beralih daripada Allah. Mereka saat itu menyembah ilah-ilah lain, bersifat tamak dan egois, dan ketidakadilan terjadi di mana-mana. Tugas Yeremia adalah menegur kepada bangsa tersebut, baik dari masyarakatnya maupun sampai kepada pemimpin-pemimpinnya. Yeremia menyampaikan nubuatan ini tentulah tidak mudah, karena dia harus menghadapi mayoritas umat yang telah terbiasa melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Semua rasa berat yang ditanggung oleh Yeremia sebagai nabi saat itu, bahkan dia merasa dirinya akan celaka. Tetapi ketika dia berpikir untuk tidak menyuarakan hati Tuhan, firman Tuhan, dia berarti membiarkan bangsa yang telah dipilih Allah masuk dalam hukuman Allah. Yeremia tetap taat kepada Allah walaupun dari segala pergumulannya di masa mudanya. Tuhan tetap membuat Yeremia menjadi pemuda yang kuat, menjadi nabi yang setia kepada Allah. Namun Yeremia tidak pernah melupakan Allah dalam setiap pekerjaannya. Dia selalu berupaya meminta kemurahan hati Allah untuk memberkati setiap pelayanannya. Walaupun bangsa itu tetap menjadi bangsa yang bebal dan tegar tengkuk, yang berhati keras sehingga tidak mau mendengarkan apa yang telah dinubuatkan Allah melalui Yeremia. Sampai-sampai kadang Yeremia merasa putus asa karena tidak sanggup lagi menjadi penyambung lidah Allah bagi bangsa Israel. Namun Allah kita adalah Allah yang tetap setia, bahwa Allah menyertainya dan tidak akan membiarkan orang yang setia menyuarakan kebenaran dikalahkan oleh kejahatan dan kebebalan. Seperti kata firman Tuhan pada malam hari ini dalam Yeremia 15 ayat 20-21.
Demikianlah firman Tuhan kepada Yeremia dan janji Allah yang Dia genapi bagi Yeremia. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang yang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lain. Demikianlah janji Allah kepada Yeremia, sehingga Yeremia tetap kuat sampai akhir. Dia menjadi nabi Allah di masa mudanya hingga masa tuanya. Sebagai pemuda Kristen, pemuda-pemudi remaja pengikut Allah, Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, yang mengajarkan kebenaran dan kasih. Tentunya adik-adik remaja pemuda-pemudi GKP Jemaat Sadang harus juga kuat seperti Yeremia, di mana di tengah pergaulan zaman yang semakin berat ini, kalian harus menghadapi segala sesuatunya yang beraneka ragam. Namun, percayalah, Tuhan akan terus memimpin dan menyertai kalian. Seperti kami juga dulu, ketika kami remaja, pemuda, kami pun pernah merasa lelah untuk melakukan hal yang benar. Kami pernah jatuh dalam dosa. Kami pernah jatuh melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah karena terpengaruh oleh lingkungan. Dulu kami mencari firman Tuhan tidak semudah sekarang. Kami harus membawa dan membaca buku Alkitab ini untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Ibadah-ibadah pun terbatas waktunya. Gereja pun tidak terlalu banyak di daerah-daerah. Namun berbeda dengan kondisi sekarang. Kalian hidup di zaman teknologi yang semakin maju. Bahkan Alkitab ada di genggaman tangan kalian. Di gadget yang kalian pegang terdapat bisa dilihat firman Tuhan di sana. Di dalamnya pun banyak pendeta dan pelayan-pelayan firman Tuhan mewartakan firman Tuhan. Kalian dapat belajar dari berbagai denominasi gereja atau latar belakang. Namun ingatlah, kembali kepada firman Tuhan yang benar. Kalian harus memilah dan memilih mana yang baik, yang kudus, sesuai dengan firman Allah, yang berkenan kepada Allah. Berjuanglah terus untuk mendapatkan hal yang benar, untuk tetap berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan, agar kalian memiliki hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Allah. Memang berat, tidak semudah apa yang dikatakan. Namun ketika kalian mengusahakannya dengan cara mencari kekuatan dari Allah, maka kalian akan kuat. Kalau kalian mengandalkan keinginan, emosi, nafsu, kedagingan kalian tidak akan pernah sanggup menghadapi dunia yang jahat ini. Tetapi kalian harus mencari kekuatan dari Allah. Dengan cara sering membaca firman Tuhan, dengan cara sering berdoa, meminta tuntunan Roh Kudus untuk menguatkan kalian menghadapi dunia ini. Roh Kudus akan menuntun kalian. Roh Kudus akan meluputkan kalian, sehingga kalian akan merasa aman ketika kalian harus menyatakan kebenaran di tengah-tengah pergaulan teman-teman kalian. Ketika kalian harus menolak sesuatu yang salah, Tuhan akan melindungi dan memberkati kalian,
sehingga orang jahat tidak akan mendekat kepadamu. Itulah janji Allah. Allah tidak pernah gagal ketika Dia berfirman, dan kita mengimani dengan terus bertekun. Janji Allah pasti akan terjadi dalam hidup kalian. Percayalah bahwa pendahulu-pendahulu kalian, orang tua kalian juga mengalaminya. Dan carilah contoh yang baik. Lihatlah ketika ada orang yang hidup bertekun di dalam Allah, hidupnya sukses. Lihatlah latar belakang mereka. Mereka pasti hidup bertekun di dalam Allah. Namun juga jangan kecewa ketika ada orang yang tidak bertekun tapi hidupnya sukses. Belum tentu damai sejahtera dan kebahagiaan ada dalam hidup mereka. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, lihatlah dalam kesuksesan yang sederhana maupun yang kaya, bahkan yang kelihatan berkekurangan, tapi hidupnya bertekun di dalam Allah, pasti sukacita ada di dalam dirinya. Rasa syukurnya kelihatan. Dia akan hidup menyenangkan sekelilingnya. Bicaranya pun penuh sukacita. Tidak terlihat kesusahan yang dialami, karena dia mengandalkan Allah. Demikian juga pemuda-pemudi gereja Jemaat Sadang. Lakukanlah yang baik, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Percayalah, ketaatan dan kesetiaan kalian tidak akan sia-sia. Masa depan menanti saudara di sana. Tuhan menyertai setiap langkahmu dan memberkatinya. Amin. Kita akan menutup renungan kita pada malam hari ini dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kuduslah Engkau Allah yang Maha Kudus, yang mencurahkan Roh Kudusnya atas kami semua, untuk kami mengerti, memahami, dan melakukan apa yang menjadi kehendak dalam firman. Urapi kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang membawakannya, maupun pemuda-pemudi remaja GKP Jemaat Sadang, agar kami tetap kuat bertekun di dalam menolak yang jahat dan melakukan yang baik, yang kudus, yang menyukakan hati-Mu, sehingga jalan-jalan kami lurus menuju karya keselamatan-Mu. Jalan kami penuh sukacita, masa depan kami penuh kebahagiaan, karena pengharapan kami hanya Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang kami imani dan percaya di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Engkau akan memberkati hidup kami. Engkau akan menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau akan menjawab doa kami. Engkau akan memberikan pekerjaan kepada kami, kepada anak-anak-Mu ini. Pekerjaan yang berkenan kepadamu, dan mereka akan menjadi berkat bagi sesama mereka untuk menyatakan kemuliaan-Mu dan kuasa-Mu yang nyata. Bagi yang masih bersekolah, Tuhan akan memberikan mereka kepandaian, sehingga apa yang mereka pelajari dapat mereka praktekkan dalam setiap kehidupan mereka, untuk menjadi berkat juga bagi sesama mereka. Engkau berkati orang tua kami, agar mendidik anak-anak kami dengan baik, sehingga berkat-Mu selalu turun atas rumah tangga umat-Mu yang setia. Kami alaskan semua permohonan doa kami hanya kepada doa yang Engkau sempurnakan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam pemuda-pemudi remaja GKP Jemaat Sadang. Tuhan menyertai langkah-langkahmu sepanjang malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin.